Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 11 semuanya. Bertemu lagi dengan saya pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan terakhir untuk materi bab sifat koligatif larutan. Jadi nggak terasa ya, kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat. Jadi kalau boleh review sebentar, teman-teman di pertemuan pertama kemarin sudah mempelajari tentang perhitungan molalitas dan juga fraksi mol. Kemudian masuk ke minggu kedua, Ibu memberikan materi mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Dan di pertemuan ketiga, kita sudah konfirmasi bareng-bareng dan latihan soal bareng-bareng untuk sifat koligatif larutan yang non-elektrolit. Nah, pada pertemuan keempat ini, Ibu akan khusus membahas mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Oke, tanpa berlama-lama, Ibu akan share dulu PPT untuk sifat koligatif larutan elektrolit. Ya, baik. Nah, jadi di awal sudah Ibu sampaikan ya bahwa sifat koligatif larutan berdasarkan zat terlarutnya dibagi menjadi dua, yaitu larutan yang elektrolit dan non-elektrolit. Ya, kita sudah bahas yang non-elektrolit. Sekarang minggu ini kita akan bahas yang elektrolit. Apa sih bedanya dari non-elektrolit dan elektrolit? Jelas perbedaannya adalah pada jenis zat terlarutnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di slide-slide sebelumnya yang kita bahas itu pasti zat terlarut yang ditambahkannya itu contohnya glukosa, urea, etilena glikol gitu ya. Jadi zat-zat yang memang tidak terurai dalam pelarutnya. Nah, untuk pertemuan yang hari ini kita akan bahas untuk larutan yang elektrolit yang justru sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari ini yang lebih sering dibahas gitu ya. Oke, baik. Nah, apa sih efeknya? Seperti yang sudah teman-teman pelajari juga waktu di kelas 10, kalau zat elektrolit itu punya sifat yang khas gitu ya. Dia akan terurai dalam pelarutnya untuk membentuk ion-ionnya. Ada ion positif yang kita biasa sebut dengan kation, kemudian ion negatif yang kita sebut sebagai anion. Nah, karena sifat elektrolit yang khas ini, karena dia bisa mengion, maka dia bisa larut sempurna di dalam pelarutnya. Maka efek koligatifnya pun akan lebih dahsyat daripada yang non-elektrolit. Ya, efek koligatifnya akan lebih besar dibandingkan zat yang non-elektrolit. Ya, seperti yang sudah ada di slide, penyebab dari zat elektrolit memiliki efek yang lebih besar kepada sifat koligatif karena zat elektrolit terionisasi, gitu ya, dalam pelarutnya. Nah, bagaimana kita mengukur suatu nilai elektrolit, gitu ya? Misalnya kita menganggap bahwa zat terlarutnya ini akan memberikan elektrolit yang kuat, menghasilkan larutan yang memiliki sifat elektrolit kuat atau lemah. Nah, ini bergantung dari suatu faktor yang kita sebut sebagai faktor Van Hoff. Ini juga sebenarnya teman-teman sudah mempelajarinya di kelas 10, kalau nggak salah katanya di pelajaran Butin atau Pak Hasnan ya yang sudah membahas ini. Jadi mari kita review, kemudian kita combine dengan pembahasan kimia fisikanya, yaitu sifat koligatif larutan. Ya. Oke, jadi faktor Van Hoff ini adalah suatu faktor yang menghubungkan antara derajat ionisasi dan jumlah ion yang terbentuk. Maksudnya apa derajat ionisasi? Derajat ionisasi merupakan besaran sebesar apa sih atau sehebat apa sih suatu zat terlarut itu dapat terionisasi di dalam pelarutnya. Semakin dia mudah terionisasi, maka nilai derajat ionisasinya pun semakin besar. Ya, nah paling besar derajat ionisasi itu nilainya 1. Ya, 0 sampai 1 nilainya. Semakin menuju 1 berarti dia semakin terionisasi sempurna di dalam pelarutnya. Sedangkan jumlah ion yang terbentuk berarti jumlah kation, yaitu ion positif ditambah dengan jumlah ion negatif atau anionnya. Ya. Nah, berikut adalah rumus dari faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff kita simbolkan dengan I. Ya. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Oke, baik, Ibu jelaskan dulu ya. I itu sebagai faktor Van Hoff,
Kemudian N adalah jumlah koefisien dari kation dan anion. Alfa adalah derajat ionisasi. Oke, baik. Jadi supaya lebih mudah, kita coba bongkar satu persatu. Misalnya Ibu punya contoh garam kalium klorida, ya, KCl. Nah, kalau KCl berarti dia terionisasi dalam pelarutnya akan membentuk ion K+ dan ion Cl-, gitu ya. Ada ion K+ dan ion Cl-. Maka nilai N-nya, koefisien ini yang N, jumlah koefisien kation dan anionnya adalah bernilai 2. Maksud 2 di sini apa? 2 di sini adalah kita memiliki 1 ion K+ dan 1 ion Cl-. Jadi yang dihitung berapa banyak jumlah kation dan anionnya. 1 K+ dan 1 Cl-. Ya, berarti KCl punya nilai N-nya 2. N-nya ya di sini. Nah, sedangkan nilai alfanya ya bergantung seberapa besar dia terionisasi dalam pelarutnya. Ya, sekarang Ibu mau fokus dulu terhadap N, yaitu jumlah koefisien. Oke, misalnya Ibu ganti sekarang. Misalnya saya punya MgCl2, magnesium klorida, MgCl2. Berarti nilai N-nya adalah, bisa teman-teman cek ya, atau bisa teman-teman sambil kotret, MgCl2. Kalau kita bongkar ion-ionnya, berarti kita punya Mg2+ dan 2 Cl-. Berarti kita punya 1 ion Mg+ dan 2 ion Cl-. Maka N-nya adalah 3 untuk magnesium klorida. 1 Mg+, 2 Cl-. Ya, jadi yang dihitung adalah jumlah kationnya. Ya, baik. Contoh yang ketiga supaya makin paham. Misalnya Ibu punya aluminium klorida, AlCl3. Berarti kita punya berapa N, teman-teman? Kita punya 4, ya. Kita punya N-nya sebesar 4. Kenapa? Karena kalau AlCl3 kita bongkar, kita memiliki 1 ion Al3+ dan 3 ion Cl-. Jadi N-nya ada 4. 1 Al3+ dan 3 Cl-. Ya. Baik. Nah, teman-teman, dari faktor Van Hoff ini akan mempengaruhi rumus-rumus dari sifat koligatif larutannya. Seperti Ibu katakan, di minggu-minggu sebelumnya selalu Ibu bahas bahwa mohon teman-teman dipahami dulu materi atau rumus-rumus di yang non-elektrolit. Kenapa? Karena rumusnya sama, mirip, gitu ya, sebenarnya setipe, tapi ada penambahan faktor Van Hoff ini. Jadi semuanya rumusnya sama, tapi ada penambahan faktor Van Hoff atau I. Nah, teman-teman bisa cek ya di sini, penurunan tekanan uap, delta P. Kalau di non-elektrolit kan rumusnya XT kali P0 saja. Tapi karena ini elektrolit, zat pelarutnya terionisasi dalam pelarutnya, maka kita tidak bisa mengabaikan sifat ionisasi itu. Maka kita masukkan faktor Van Hoff ke dalam perhitungan. Jadi delta P-nya sama dengan XT dikali P0 dikali I. Begitu pula untuk rumus di kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Semuanya dikalikan I. I itu apa? I itu dari 1 tambah N-1 dikalikan alfa. Ya, sampai sini mohon dipahami teman-teman. Berarti kalau misalnya teman-teman nemu soal sifat koligatif, yang pertama kali harus teman-teman identifikasi adalah ini larutannya elektrolit atau non-elektrolit. Ya, kalau larutannya non-elektrolit berarti abaikan faktor Van Hoff. Langsung menghitung dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi ketika kita mengetahui, oh ini zat terlarutnya bersifat elektrolit, berarti dia nanti akan menghasilkan larutan yang elektrolit. Harus dimasukkan faktor Van Hoff. Bu, gimana kalau misalnya saya tahu itu larutan elektrolit, tapi saya ngitungnya pakai rumus non-elektrolit? Ya berarti salah. Ya, sampai akhir itu akan salah. Kalau misalnya soal esai ya
sudah gitu ya. Berarti dari awalnya sudah salah sampai akhir pun akan salah. Nilainya akan berkurang banyak. Seperti itu. Nah, untuk lebih paham, Ibu akan memberikan tiga contoh soal beserta penyelesaiannya. Silakan teman-teman pahami, karena di akhir nanti akan ada latihan soal dari Ibu. Ya, oke, baik, kita mulai untuk contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama untuk sifat koligatif zat elektrolit. Hitunglah titik didih dari 6,84 gram aluminium sulfat yang dilarutkan dengan air sampai volumenya 250 ml. Jika derajat ionisasi aluminium sulfat pada konsentrasi tersebut adalah 0,9. Ya, diketahui data tetapan titik didih dari air sebesar 0,52 beserta data-data AR-nya. Ya, baik, Ibu akan bahas menggunakan pen ya. Kita pakai pen tab. Sebentar. Oke, baik, kita akan coba bahas. Tadi soalnya adalah hitunglah titik didih 6,84 gram aluminium sulfat. Kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Sebentar. Oke. Nah, diketahui ada 6,84 gram aluminium sulfat. Berarti aluminium sulfat di sini sebagai zat terlarutnya. Kita punya gram terlarut sebesar 6,84. Ya. Zat terlarutnya aluminium sulfat. Dia adalah zat elektrolit. Berarti kita harus menghitung menggunakan faktor Van Hoff. Ya. Yang dilarutkan dengan air sampai volumenya 250 ml. Berarti kita punya di sini volume larutan. 250 ml. Jika derajat ionisasi aluminium sulfat pada konsentrasi tersebut adalah 0,9, ya, derajat ionisasi berarti alfa. Alfanya 0,9. Dengan nilai Kb air 0,52 derajat Celcius per molar. Oke. Yang ditanyakan adalah hitunglah titik didih di awal tadi ya. Hitunglah titik didih. Berarti yang ditanyakan adalah Tb larutan. Berapa Tb larutan dari 6,84 gram aluminium sulfat ini? Ya, dilarutkan dalam 250 ml air. Oke. Kita jawab dulu. Baik, sebelum kita jawab, kita buat dulu coret-coretannya karena kita tahu ini zat yang elektrolit, berarti dia pasti ada nilai I atau faktor Van Hoff-nya. Kita cari dulu ya di sini ya. I itu tadi di slide sudah Ibu katakan bahwa I sama dengan 1 ditambah N-1 dikalikan alfa. Nah, kita identifikasi dulu nih N-nya. Ya, tadi kita sudah latihan ya, N itu adalah jumlah kation dan anion. Nanti kita bongkar, aluminium sulfat. Yuk, teman-teman, pelajaran kelas 10 ya. Aluminium sulfat itu simbolnya apa? Rumusnya apa? Aluminium sulfat. Al2SO4 3 kali. Gitu ya. Yang kalau kita bongkar, kita akan punya 2Al. 3 plus dan 3 SO4 2 minus. Nah, yang kita lihat ini jumlah kation dan anionnya, bukan muatan ionnya. Ya.
Oke, Ibu highlight di sini ya. Yang kita lihat, kita punya 2 ion Al dan 3 ion sulfat. Ya, berarti N-nya ada 5 untuk aluminium sulfat. Kita masukkan. 1 ditambah 5 kurangi 1 dikalikan alfanya. Dari soal kita punya 0,9. Oke, ini matematika dasar ya, operasi matematika dasar ya. Jangan sampai salah, walaupun banyak teman-teman yang suka salah menghitungnya. Menghitungnya gimana? 5 dulu dikurangi 1, ya ini Ibu kayak ngajar anak SD ya. 5 dikurangi 1, 4, gitu ya. 4 dikalikan 0,9, kemudian ditambahkan 1. Maka kita punya nilai I-nya sebesar 4,6 gitu ya. 4 kali 0,9 kan 3,6 tambah 1 4,6. Itu adalah I-nya. Kita sudah punya I-nya, maka kita langsung bisa menjawab soalnya. Oke, yuk. Dari rumus yang sudah teman-teman pelajari di pertemuan sebelumnya, kita kan punya rumus ini ya. Delta TB adalah TB larutan dikurangi TB pelarut. Ya, apa TB solution kurangi TB solvent, sama saja. Nah, kemudian ini kan yang ditanyakan TB larutannya. Maka kita bisa menghitung TB larutan dari delta TB tambah TB pelarut. Oke. Ya, dari sini. Nah, delta TB harus kita cari dulu berarti sebelum kita bisa mendapatkan nilai TB larutan. Oke, delta TB selain dari rumus yang selisih ini, delta TB juga bisa kita peroleh dari M dikali KB dikali I. Ingat sekali lagi kenapa pakai I? Karena zat terlarutnya bersifat elektrolit. Jangan sampai lupa. Oke, kita cari dulu ya. Kita cari dulu nilai delta TB menggunakan rumus yang M kali KB kali I. Setelah dapat nilai delta TB, kita baru bisa mendapatkan nilai TB larutannya. Oke. M di sini ingat ya, molalitas bukan massa. Molalitasnya berarti 6,84 gram aluminium sulfat dibagi MR dari aluminium sulfat. Ya, silakan dicari ini dengan data yang sudah ada di slide. ARAL 27, ARS 32, AR oksigen 16, maka kita peroleh MR-nya sebesar 342 gram per mol. Dikalikan KB-nya 0,52 derajat Celcius per molal dikali I. I-nya kita dapat tadi 4,6. Ya, maka dengan menghitung ini 0,02 kalau nggak salah dikalikan 0,52 dikalikan 4,6 kita dapat nilai sebesar 0,1914 derajat Celcius. Ini baru delta TB. Yang ditanya adalah TB larutan. Maka perhitungan belum selesai. Oke. Lanjutkan, berarti TB larutan bisa kita peroleh dari delta TB tambah TB pelarut. Delta TB-nya barusan kita sudah dapat 0,1914 ditambah TB pelarut. Boiling point dari solvennya, dari pelarutnya. Pelarutnya air, jangan ragu, 100 derajat Celcius. Kita bisa peroleh titik didih larutannya sebesar 100,1914 derajat Celcius. Boleh disederhanakan lagi menjadi 2 angka belakang koma.
Ya, ini menjadi 19 derajat Celcius. Gitu ya, teman-teman. Oke, baik. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Ya, jadi dari soal nomor 1 ini teman-teman belajar hal yang baru lagi. Karena zatnya elektrolit, zat terlarutnya elektrolit, maka teman-teman harus mencari I dulu. Ya, mencari I berarti teman-teman harus bisa menghitung atau mengetahui nilai N-nya. Ya, baru dapat nilai I itu dimasukkan ke dalam rumus yang di sini. Seperti ya, teman-teman. Baik, silakan dipelajari, silakan dipahami betul-betul, baru lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, Ibu hapus. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebentar. Oke, baik. Ini adalah contoh soal yang nomor 2. Ya. Pertanyaannya adalah berapa gram garam dapur atau NaCl yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram air agar larutannya membeku pada negatif 2 derajat Celcius. NaCl-nya terionisasi sempurna. Di sini ada keterangan NaCl terionisasi sempurna. Kemudian diketahui juga ada data Kf dan data Ar. Baik, kita identifikasi dulu ya. Zat terlarutnya adalah garam dapur, NaCl. Berarti sudah terkonfirm ya, sudah terkonfirmasi bahwa ini adalah zat yang bersifat elektrolit. Berarti pasti akan ada faktor Van Hoff di sini. Oke, dilarutkan dalam 100 gram air. Jadi anggapnya ini NaCl-nya dilarutkan dalam 100 gram air. Karena dia ada kata-kata terionisasi sempurna, berarti kita anggap 100 gram air ini bisa melarutkan semua NaCl. Ya, berarti dianggapnya volume dari airnya juga 100 ml nantinya ya. BJ-nya juga kan biasanya 1. Kalau nggak disebutkan, berarti anggap saja BJ-nya 1. Agar larutannya membeku pada negatif 2 derajat Celcius. Berarti negatif 2 derajat Celcius ini data apa teman-teman? TF pelarut atau TF larutan? Negatif 2 di sini adalah TF larutan. Ya, karena agar larutannya membeku. Berarti TF larutan. NaCl terionisasi sempurna. Berarti nilai alfanya sama dengan 1. Sekali lagi, kalau ada kata-kata terionisasi sempurna, berarti alfanya 1. Kalau terionisasi sebagian, berarti anggapannya dia terionisasi 50%, 0,5 alfanya. Ya, jadi diperhatikan baik-baik. Oke, kita coba selesaikan untuk soal yang ini menggunakan pentab. Oke, contoh soal nomor 2. Nah, kita catat dulu ya, apa saja sih yang diketahui dari soal nomor 2 tadi. Oke. Berapa gram garam dapur NaCl harus dilarutkan dalam 100 gram air? Nah, karena tadi ada kata-kata terionisasi sempurna, berarti 100 gram air ini sama dengan volume airnya. Dia akan terionisasi sempurna, kemudian kita nggak punya data BJ, jadi anggap aja BJ airnya 1, jadi 100 gram air sama dengan 100 ml air. Agar larutannya membeku pada
negatif 2 derajat Celcius. Berarti TF larutannya negatif 2 derajat Celcius. NaCl terionisasi sempurna. Berarti alfanya sama dengan 1. Kemudian kita punya data Kf dari air 1,86 derajat Celcius per mol. Ditanyanya berapa gram garam dapur yang harus dilarutkan. Berarti ditanyanya adalah gram terlarut. Nah, oke, gram terlarutnya berapa? Ya. Baik, karena kita sudah mengkonfirmasi dan identifikasi tadi di awal, NaCl adalah zat yang elektrolit, maka kita menghitung dulu nilai faktor Van Hoff-nya atau nilai I-nya. Ya. Sini ya, teman-teman. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Oke, baik. Zatnya adalah NaCl. Ya, berarti kalau kita buka menjadi ion-ionnya, NaCl akan terionisasi menjadi 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-. Berarti N-nya 2, 1 Na+, 1 Cl-. 1 ditambah 2 dikurangi 1 dikali alfanya 1, karena terionisasi sempurna tadi ya. 2 dikurangi 1, 1 kali 1, 1 tambah 1, berarti I-nya 2. Itu ya, teman-teman ya. Oke, baik. Selesai menghitung I, supaya nggak lupa, teman-teman. Jadi, kalau sudah tahu zat terlarutnya elektrolit, buru-buru deh hitung I. Supaya apa? Supaya nanti pas di perhitungan, I ini dipakai, gitu. Nggak lupa. Takutnya, khawatirnya lupa aja menghitungnya menggunakan rumus yang non-elektrolit, gitu ya. Data I-nya nggak dimasukkan. Oke, baik. Tanyanya gram terlarut. Baik. Kita selesaikan bersama. Ini kan tentang sifat koligatif bagian penurunan titik beku ya. Jadi kita jawab dulu di sini. Kita punya 2 rumus ya, teman-teman ya. Penurunan titik beku adalah titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. Oke, ini yang pertama. Dari rumus yang pertama ini bisa nggak kita peroleh gram terlarut? Nggak bisa ya, karena ini semuanya tentang suhu. Semua datanya ini dalam derajat Celcius, derajat Celcius, derajat Celcius. Nggak ada mengandung massa di sini. Kita coba pakai rumus yang kedua. Kita juga punya rumus delta TF sama dengan M, molalitas, dikali KF, konstanta titik bekunya, dikalikan I. Ya, karena elektrolit. Massa itu ada di dalam molalitas ya. Kita bisa mendapatkan data massa dalam molalitas. Ya, berarti kita nantinya akhirnya akan menggunakan rumus yang kedua ini. Oke. Tapi kan mau dapat data massa, kita berarti harus punya data KF, data I, dan juga data delta TF-nya. KF sama I sudah ada di soal, delta TF-nya belum. Maka kita menggunakan rumus yang pertama untuk mendapatkan delta TF-nya saja. Delta TF sama dengan TF pelarut, berarti pelarutnya air, membeku di suhu 0 derajat Celcius, dikurangi TF larutan. Titik beku larutannya negatif 2 derajat Celcius. Delta TF-nya 2 derajat Celcius. Ya. Oke, kita sudah punya nih data-data TF-nya, kita bisa cari massa di sini. Delta TF sama dengan M kali KF kali I. Delta TF-nya 2. M di sini molalitas, kita bongkar. Molalitas adalah massa yang ditanyakan dibagi MR-nya NaCl. ARNA 23, ARCl 35,5 ya.
Jadi NaCl itu MR-nya 58,5 gram per mol. Dikalikan KF, KF-nya 1,86 derajat Celcius per mol. Sorry. Kok langsung KF ya? Salah ya. Nah, Ibu mulai ngaco ya. Belum selesai ini loh, ngitung molalitasnya kok langsung KF. Sorry. Oke, gram terlarut. Semoga teman-teman di rumah ngitungnya nggak salah ya, kayak saya ya. Gram terlarut dibagi MR dikali 1000 dulu. Ya ampun, Bu Pipit ngaco ya. Dikali 1000 per volume larutan 100. Oke. 100 mili baru dikali KF, Bu. Di sini ya kan. 1,86 derajat Celcius per molal dikalikan I-nya. Tadi yang sudah kita hitung ya. 2. Ya. 2. Ya. Sudah kita coret yang bisa disederhanakan. Ini 2 ketemu 2, coret. 1000 per 100, 10 ya. Sudah ini bisa, maka kita dapatkan boleh dong seperti ini saya nulisnya 58,5 sama dengan ini berarti 18,6 ya, 10 kali 1,86. Terus gram terlarutnya. Oke. Maka gram terlarut diperoleh dari 58,5 dibagi 18,6, yaitu 3,15 ya. Coba teman-teman sambil cek ya. 58,5 dibagi 18,6. Coba saya cek juga. 58,5 dibagi 18. 3,145 ya. 3,15 gram. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal nomor 2. Jadi gram NaCl yang dibutuhkan sebesar 3,15 atau 3,1452 ya, kalau 4 angka di belakang koma. Oke, baik. Itu penyelesaian untuk soal nomor 2. Silakan teman-teman pahami juga. Ketika sudah paham, kita bisa lanjut ke contoh soal yang ketiga. Saya izin hapus ya. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Baik, ini adalah contoh soal yang terakhir. Larutan 0,1 molar NaCl terionisasi sempurna pada suhu yang sama, isotonik dengan larutan 6 gram zat non-elektrolit dalam 500 ml larutan. Massa molekul relatif non-elektrolit tersebut adalah, nah, yuk kita identifikasi bersama, apa saja yang diketahui dan ditanyakan dari soal ini. Oke, larutan 0,1 molar NaCl. Berarti ada suatu larutan elektrolit, konsentrasinya 0,1 molar, ya, terionisasi sempurna berarti alfanya 1, ya, pada suhu yang sama isotonik. Berarti kalau ada kata-kata isotonik, akan ada 2 jenis larutan yang dibandingkan. Gitu ya. Isotonik berarti pi-nya sama. Pi1 sama dengan Pi2. Seperti contoh atau latihan soal yang minggu lalu ya, pernah yang kita bahas bersama. Isotoniknya dengan apa? Isotoniknya dengan larutan 6 gram zat non-elektrolit. Berarti larutan yang pertama NaCl itu elektrolit, isotoniknya dengan suatu larutan yang non-elektrolit. Ya, dalam 500 ml larutan. Jadi ada volume larutan dari zat non-elektrolit 500 ml.
Yang ditanyakan adalah MR-nya. MR dari zat non-elektrolit tersebut. Oke, baik. Jadi teman-teman jangan bingung dulu. Pokoknya dimulai dari kata-kata isotonik. Berarti P1 sama dengan P2. Itu dulu ya. Oke, baik. Silahkan teman-teman mulai berpikir sambil Ibu bantu untuk penyelesaiannya. Oke, soal nomor 3 ya. Oke, soal nomor 3. Diketahuinya apa saja tadi? Diketahuinya tadi ada suatu larutan elektrolit. Ya, satu elektrolit NaCl sebesar 0,1 molar. Berarti di sini ada molaritas NaCl 0,1 terionisasi sempurna. Berarti alfanya 1 pada suhu yang sama isotonik dengan larutan 6 gram zat non-elektrolit. Berarti di sini ada gram zat non-elektrolit. Ya, silakan teman-teman mau simbolnya apa, yang penting teman-teman paham ya. 6. Kemudian ada volume larutan non-elektrolitnya. 500 ml. Nah, antara dua zat ini dia bersifat isotonik. Nah, ini yang menjadi catatan. Ya. Pada suhu yang sama, berarti T-nya sama. Ditanyanya adalah MR dari zat non-elektrolit. Bersama-sama. Ini yang kita highlight bersama. Kata-kata bahwa kedua larutan ini, larutan NaCl dan larutan non-elektrolit bersifat isotonik. Dengan kata lain, nilai P dari NaCl akan sama dengan P dari larutan non-elektrolit Ne ya, ditulis ya supaya singkat. Oke, rumusnya apa P itu? Nah, lihat, karena yang satu larutan elektrolit, yang satunya larutan non-elektrolit, berarti rumusnya beda. Rumus P dasar atau rumus tekanan osmotik dasar itu adalah M dikali R dikali T. Karena ini larutan elektrolit, berarti jangan lupa faktor Van Hoff-nya. Sama dengan M dikali R dikali T saja, karena ini non-elektrolit. Ya, baik, kita coret yang nilainya sama. Karena ini tetapan, konstanta bisa kita coret. Kemudian tadi ada kata-kata temperatur sama, berarti T-nya juga bisa kita coret. Berarti dari rumus ini kita punya perbandingan konsentrasi, gitu ya. Serta ada faktor Van Hoff untuk NaCl. Berarti M dikali I-nya NaCl sama dengan M-nya larutan non-elektrolit. Oke. M-nya NaCl diketahui ya dari soal 0,1 molar dikalikan I-nya NaCl. Nah, ini juga tadi ketinggalan ya, belum kita hitung ya. Bisa dihitung di awal nih ya. Semoga teman-teman sudah menghitung di awal. Sorry ya. Oke, kita hitung dulu di awal. Di sini ya. I sama dengan 1 tambah N min 1 kali alfa. NaCl dengan alfa 1. NaCl berarti N-nya 2. 1 ion Na plus, 1 ion Cl minus. 2 kurangi 1, 1 kali 1, 1 tambah 1, 2. I-nya NaCl di sini 2. Ya, baik. Kita masukkan lagi ke rumus yang tadi. Sorry ya, bolak-balik. Takut teman-teman bingung nih. Tulis lagi deh sama saya ya. M kali I NaCl
sama dengan molaritasnya dari larutan larutan non-elektrolit. Molaritas kita buka, ini ada gram non-elektrolit, molaritas kita buka gram per mr dikali 1000 per volume larutan. Kita masukkan berarti 6 dibagi mr-nya yang ditanyakan dikali 1000 per volume larutan 100 ml. Gitu ya. Oke. 1000 bagi 500 2 gitu ya. Kemudian 2 sama 2 ini boleh dong dicoret, ya kan? Maka kita punya data MR-nya sama dengan 6 dibagi 0,1. 60 gram per mol. Ya. Maka MR dari zat non-elektrolit yang isotonik dengan NaCl di sini adalah 60 gram per mol. Ya, oke. Ya, seperti itu teman-teman untuk contoh soalnya dari larutan elektrolit. Sebenarnya sama kan, yang sama aja, yang ditanyanya bisa beragam seperti yang Ibu sudah bilang juga. Bisa ditanyanya massa, molaritas, MR, ya. Kemudian itu juga bisa tanyanya I, gitu ya, karena memang perhitungannya cukup kompleks, jadi banyak hal yang bisa ditanyakan dari soal ini. Teman-teman perlu pahami itu tadi, teman-teman harus bisa identifikasi dulu di awal, apakah zat terlarutnya adalah zat yang non-elektrolit atau yang elektrolit. Ya, oke. Clear ya. Ya, baik teman-teman. Kita sudah bahas 3 contoh soal dari larutan elektrolit. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa di larutan yang elektrolit ini, teman-teman harus bisa mengidentifikasi jumlah ionnya dulu. Tadi ya, N ya. Karena ini elektrolit, berarti ada faktor Van Hoff di tiap rumus dari sifat koligatif itu. Ada nilai I-nya. Nah, dalam menghitung I, teman-teman harus bisa menghitung N dulu, atau koefisien dari kation dan anionnya. Jadi silakan teman-teman identifikasi dulu berapa banyak ya kationnya dan berapa banyak anionnya, itu sebagai N. Kemudian nanti teman-teman mengkalikan dengan nilai alfa, maka dapat nilai I atau faktor Van Hoff-nya. Kemudian yang kedua, teman-teman jangan lupa masukkan faktor Van Hoff ke dalam rumus dari sifat koligatif larutan tersebut. Misalnya kalau di tekanan uap, berarti di rumus delta P, jangan lupa teman-teman delta P-nya menjadi XT kali P0 kali I. Ada I-nya di situ. Sedangkan kalau untuk kenaikan titik didih, berarti delta TB adalah M molaritas dikali KB dikali I. Ada I-nya di situ. Sedangkan untuk penurunan titik beku, delta KF, berarti rumusnya M dikali KF dikali I. Tekanan osmotik, berarti P menjadi sama dengan M kali R kali T kali I. Ya, jadi hanya ada penambahan faktor Van Hoff itu. Sepertinya sederhana, tapi ketika teman-teman mengerjakan kadang suka lupa, dan itu yang menjadi poin utama gitu ya. Karena kalau misalnya salah rumus di awal, harusnya pakai rumus yang elektrolit tapi tidak dimasukkan faktor Van Hoff-nya, berarti ya pasti nilainya juga akan berbeda. Poin-poin penilaiannya akan banyak yang hilang. Baik, itu saja teman-teman yang bisa Ibu sampaikan di video kali ini. Silakan teman-teman setelah ini cek pemahaman teman-teman terhadap materi yang Ibu sampaikan. Ibu akan berikan latihan soal melalui Google Form di Google Classroom. Ya, silakan teman-teman kerjakan. Jawabannya silakan diklik ya di Google Form-nya. Tapi Ibu juga minta rincian jawabannya. Jadi cara menjawabnya, kotratan kalian, silakan teman-teman kerjakan di latihan soal di buku latihan.
di buku latihan KF-nya, kemudian seperti biasa kasih identitas dan tanda tangan, difoto, kemudian di-upload ke Google Classroom. Ya, jadi selain ada nilai dari Google Form, karena itu pilihan ganda, Ibu minta coret-coretannya, gitu ya, bagaimana cara teman-teman mengerjakan, difoto, kemudian di-upload. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa juga mengisi form kehadiran di Google Classroom. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas effort dan perhatian dari teman-teman semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.